Halo, selamat berjumpa lagi di channel saya Munir 76 Peternak Ayam. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang untung dalam peternak ayam Bangkok. Nah, banyak di antara para pemula yang kesulitan untuk mencari keuntungan di dalam peternak ayam Bangkok. Nah, padahal di luar sana itu harga ayam Bangkok itu stabil, bahkan ada yang tinggi. Nah, kenapa peternak ini justru sulit mendapatkan keuntungan? Nah, dalam hal ini ada tiga kriteria kesalahan lah dalam beternak, dalam cara beternak ayam Bangkok. Nah, tiga cara itu adalah, yang pertama itu adalah pemilihan indukan pejantan di kandang. Nah, banyak di antara pemula itu sayang mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli indukan atau pejantan yang memang berkualitas. Nah, mereka lebih memilih harga murah, kualitas bagus. Nah, tapi mereka tidak tahu, ya kan? Tidak tahu bagaimana cara memilih ayam Bangkok yang berkualitas, istilahnya pakemnya, pakem pegangannya memilih. Nah, mereka hanya percaya omongan para penjual. Nah, yang di dewasa ini, di kalangan ini banyak sekali ya, pintar sekali itu para pedagang menilai ayam dagangannya walaupun kriterianya sangat jauh. Dalam hal ini, sebelum Anda berternak ayam, khususnya bagi pemula, Anda harus tahu pakemnya. Gimana ciri-ciri ayam Bangkok yang bagus? Nah, itu akan kita simak, kita bahas lagi di video selanjutnya. Yang kedua, kita lanjutkan aja. Yang kedua, pakan. Dalam pemilihan pakan, biasanya para pemula itu ingin kualitasnya itu bagus. Mereka menggunakan pakan-pakan yang bagus, yang istilahnya yang nomor satu lah, pengen hasil yang wah. Tapi mereka salah dalam memilih tadi indukan pejantan. Nah, jadi walaupun pakannya bagus, perawatannya bagus, tapi dari indukannya kurang, hasilnya juga akan berkurang. Terus tahap yang ketiga adalah penjualan. Nah, penjualan ayam ini jarang sekali diulas oleh orang ya, diulas penjabarannya semua. Kalau cara memilih bibit, cara memilih indukan pejantan itu banyak sekali ulasannya. Terus pakan yang bagus, yang murah, yang itu bagus sekali, banyak sekali ulasannya. Tapi kalau masalah penjualan, bagi para pemula yang belum tahu gimana pasarannya, gimana cara menjualnya, terus belum punya nama, jadi kan susah itu menjual dengan harga tinggi. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penjualan bagi para pemula yang masih pemula, yang biar mendapat keuntungan yang lebih sedikit lah, walaupun tidak banyak ya itu banyak dikitnya tergantung kalian lah, mau banyak atau dikit. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan dari segi pakan yang biasa kita keluarkan dalam satu bulan itu berapa. Nah, setelah itu kita dapat mengkalkulasi seberapa penghasilan yang harus kita keluarkan. Nah, dalam tips saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana itu satu bulan panen, biar dapat menutup biaya pakan. Nah, yang pertama,
seperti video saya yang pertama itu saya menjelaskan kalau kita menjual itu ada beberapa tahap. Pertama kita menjual dalam umur 1 bulan. Dalam umur 1 bulan itu kita bagaimana kita menjual, memilih ayam mana yang jantan yang betina dari umur 1 bulan kita jual. Kalau saya jualnya ya di pedang-pedang ranjangan yang ada di pasar-pasar atau yang keliling-keliling itu. Biasanya mereka akan mengambil itu harga 15-20 ribu. Nah, kalau misalnya kita pakannya kita habis pakan itu 500 ribu, ya kita harus menjual sekitar berapa itu, ya kan? Sekitar berapa ekor. Nah, kalau misalnya kita hitung aja 20 ribu, 20 ribu untuk menjadi 500 ribu, ya paling kita jual berapa, 50 lah, 25 sampai 50 kita udah dapat untung. Nah, dalam hal ini gimana kita bisa mendapatkan anakan sebanyak itu? Nah, kita harus perbanyak ternak kita. Kalau minimal kita kalau mau punya penghasilan peternakan kita harus agak banyak itu memelihara. Paling tidak itu indukan itu 12, itu kita udah bisa dapat untung. Kalau di bawah itu kita untung juga minim. Nah, terus selanjutnya kalau kita udah kalkulasi nanti kita akan tahu berapa keuntungannya, berapa kerugiannya. Nah, misalnya kita minus atau untung, ya kita tergantung kita. Terus tahap kedua itu kita menjualnya itu dalam umur 3 bulan, 4 bulan lah kita jual. Nah, kita sortirin lagi. Setelah yang pertama kita sortir jantan betina, sudah itu yang ketiganya kita sortir lagi dengan tulangannya yang bagus gimana. Jadi kalau kita beternak ayam Bangkok tidak bisa semuanya itu kita besarkan. Kita harus benar-benar memilihnya, menyeleksinya sampai umur 6 bulan. Kalau 6 bulan kita harus wajib dicoba. Jadi kalau kita seperti itu, kita juga akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Jadi mana yang berkualitas kita besarkan, karena dalam pembesaran ini, dalam perawatan pembesaran kita dananya juga akan keluar lebih untuk jamu, vitamin yang lain. Nah, dalam beternak ini kita harus juga pintar-pintar mengatur kandang. Gimana kandang yang bisa buat setiap bulan panen. Nah, kandang itu kita ada sekat-sekatnya, ada fase-fasenya. Nah, kita ada hitungannya. Kalau kita ada fase-fasenya kita cepat. Misalnya kita 0 sampai 1 bulan kita di kandang box atas. Terus setelah satu bulan kita pindah lagi ke umur yang ke box masih atas, itu ke 2 sampai 3 bulan. Habis 3 bulan kita ada kandang lagi sekatan yang umbaran, itu satu sekat yang 3 bulanan. Terus habis itu kita sekat lagi, kita sampai di situ 3-4 bulan kita sekat lagi sampai ada kandang yang 5 yang untuk 5 bulanan sampai 6 bulanan lah, kayak gitu. Kita akan discontinue namanya panennya. Jadi kita enggak terlalu banyak menanggung kerugian lah kalau seperti itu. Dalam Bangkok ini kita itu ada 2 panen, yaitu 2 cara panen, yaitu 2 kriteria, panen kecil dan panen besar. Panen kecil itu setiap bulan. Setiap bulan kita sudah seperti di video saya yang pertama itu yang saya jelaskan, itu panen kecil ya. Kalau yang panen besar itu ya umur 7 bulan lah, 7 bulan ya, waktu di gelanggang itulah. Di waktu di gelanggang itu namanya panen besar. Kalau di sini kita panen kecil itu untuk
pertama apa fungsinya panen kecil? Panen kecil itu fungsinya itu untuk menutup biaya pakan, biaya vaksin, biaya vitamin, pembelian vitamin itu kita tutup dengan apa? Dengan panen kecil itu, dan untungnya panen besar. Nah, gimana cara panen besar biar untung besar? Yaitu satu-satunya ya dicoba di gelanggang. Nah, ya saya tegaskan sekali lagi bahwa kalau kita mau beternak ayam Bangkok ya kita harus siap main ayam. Karena apa kegunaan ya, kita kembali ke tujuan kegunaan ayam Bangkok itu untuk apa ya, untuk diuji di gelanggang. Jadi untungnya kita itu akan lebih besar kalau kita gelanggang. Kalau cuman ternak ayam Bangkok, cuman ternak aja nggak dibawa gelanggang, kita nggak bisa maju, keuntungan kita nggak bisa banyak. Nah, jadi poin terpenting supaya peternakan kita untungnya bisa banyak, bisa cepat maju ya satu, kita tes di gelanggang. Nah, itu saja dari saya, semoga bisa membantu. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya. Kita akan membahas tentang ayam di channel-channel berikutnya. Terima kasih.